Dulu saya enggak punya penafsiran apa-apa ya. Pokoknya umat Islam dipimpin orang baik, kemudian jatuh ke tangan musuh, kemudian 100 tahun, selama 1 tahun dipimpin orang zalim, kemudian akan kembali dipimpin orang baik. Khilafah Utsmaniyah niku jatuh pada tahun 1924. Pinten? 1924. Terus setelah itu dipimpin umatku Nabi Muhammad oleh orang-orang zalim 100 tahun. 100 tahun ini 2024. Mari ngoten Nabi dawuh setelah itu akan dipimpin oleh orang baik. Nah niki ketoke kok ngoten. Ini kotak acik maduk lho, terus terang kula. Soalnya kan Nabi itu dawe seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Tapi kebetulan Indonesia kok pas gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita mulai pengawasan enjing niki dengan bersama-sama membaca sholawat asyhil. Sampun saged nggih? Insyaallah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sholawat asyhil niki dipun galih dipun susun kalian Sayyid Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu, cucu generasi kelima saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena saat itu Ahlul Bait, keluarga Nabi, dipersekusi oleh penguasa. Bahkan Sayyidina Husain kan dibunuh dan dipenggal lehernya, dipisah badan dan kepalanya. Ya itulah nasib perjuangan dan pejuang kaum muslimin. Walaupun penguasa saat itu nggih kaum muslimin, tapi namanya penguasa memang power tends to corrupt ya. Penguasa itu cenderung nabrak ya. Melanggar itu penguasa di sana ya, di Konoha ya, juga di Wakanda. Dan beliau sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata Sayyidina. Ini resmi nih, jadi ini asli dari beliau.
Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina. Terus yang diperselisihkan penggunaan kata Sayyidina itu hanya dalam sholat. Diperselisihkan antara yang iya yang tidak. Tapi kalau di luar sholat tidak ada perselisihan. Oleh karena itu saya menghimbau, saya mengharap panjenengan semuanya, baik NU atau Muhammadiyah atau apapun ormas panjenengan, kalau panjenengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika mengucapkan Nabi Muhammad, nama Muhammad di luar sholat, baiknya pakai Sayyidina. Apalagi ini juga untuk menghilangkan sekat. Selama ini kan ngoten tuh, oh nek pakai Sayyidina NU itu, oh gak pakai Sayyidina Muhammadiyah. Selama ini gitu, nek kunut NU, nek gak kunut Muhammadiyah. Selama ini gitu, kita jangan mau dikotak-kotak dengan ibadah yang semuanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas ini di Indonesia itu ada banyak loh ormasnya. Ketika saya menjadi ketua umum Imam Masjid Indonesia itu, saya keliling Indonesia itu menemukan puluhan ormas itu. Terus ormas sebanyak apapun tidak punya ibadah. Yang punya ibadah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya, umat Islam ini. Terus penjenengan tidak usah mau dikotak-kotak tinggi tenger ibadah kita, jangan. Oh niku satu. Yang kedua, niki saya ada buku fikih kontemporer yang sekarang ini jilid 4. Setiap jilid ini ada 111 masalahnya. Ini jilid 4 buku fikih kontemporer. Oh iya, monggo. Nggih. Tengadap saya mawon. Wong niki lak disetting to. Saya ini tengadap mawon. Oh ngoten nggih. Nggih, mohon matur suwun. Nanti yang ini saya membawa 3 yang bertanya. 3 pertama saya beri hadiah ini. Nek sing pengen ya tuku nek kata kok pokoknya selain 3 ini ada beli. Ini harganya kalau resmi harga di toko buku 111, karena 111 masalah mereka jual 111.000. Kalau mau beli ya 100.000 aja lah. Ini ada 4 jilidnya. Yang saya bawa ini yang terbaru ini, yang jilid 4. Ini adalah perjuangan saya sejak saya menjadi pengurus Masjid Al-Akbar tahun 2002. Ceramah-ceramah saya semuanya berusaha bagaimana supaya ada Islam ukhuwah, Islam dulur, bukan Islam musuh. Begitu juga ketika saya menjadi ketua umum IPIM, Imam Masjid Indonesia itu, saya gaungkan, saya kumandakan Islam ukhuwah. Dulu ada Islam Nusantara, ada Islam berkemajuan, kemudian kalau MUI Islam wasatiyah, IPIM Islam ukhuwah, Islam perseduluran. Jadi semua buku saya isinya model seperti itu. Jadi panjenengan sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus bersyukur bahwa Nabi kita memberi bimbingan itu beragam, banyak ragamnya, banyak pilihannya. Tidak usah menjadi sebab kita bentrok atau berselisih. Jadi nanti bertanya apa saja, pokoknya 3 harus cewek dan cowok nih, 3 ini terus apa 2 cewek, 1 cowok atau 2 cowok 1 cewek, bapak-bapak atau ibu-ibu, pokoknya 3 ini yang pertanyaan pertama ya. Yang ketiga, hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru ini kita kebetulan juga memasuki bulan Rajab. Begitu dahsyatnya kampanye atau gaungan keutamaan bulan Rajab. Tapi sungguh saya
ingin beritahu penjenengan kalau ibadah sudahlah ibadah saja, tidak usah seperti itu. Ibadah macam-macam yang di sosial media itu, pokoknya kalau puasa begini, kalau puasa enggak lah. Puasa Rajab bagus, tapi tidak usah dibombastiskan seperti itu. Biasa saja ya ibadah. Ya apa ada sunnah Rajab? Ada, namanya puasa Asyhurul Hurum, puasa bulan-bulan yang diharamkan perang, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Shalo, Dzulhijjah besar, Muharram, Suro, Rajab. Jadi 4 bulan ini, minha arba'atun hurum, dalam surah At-Taubah itu memang ada hadis sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kesempatan umat Islam kalau mau puasa, puasalah. Tentang khusus bulan Rajab memang tidak ada hadis yang sahih. Terus ndak usah malu penjenengan gak poso ya rapopo, poso ya apik, ojo dipaidu. Tetapi jangan dengan modus pahalanya padha karo puasa, padha karo ibadah 700 tahun, 80 tahun, 2 tahun, ndak ada itu. Amal yang sedikit pahalanya besar, yang hadisnya sahih itu ya salat isyraq nih. Terbitnya namanya syuruk, salatnya namanya isyraq. 2 rakaat pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Itu hadisnya sahih Muslim, dan itu mudah sekali sholat 2 rakaat. Tapi ya tetap wajib haji nek pun panjenengan pun ada kemampuan untuk haji, bukan lu wis aku tak wis Israel gak usah haji mboten ya. Pahalanya sama dengan sama dengan haji dan umroh, tapi harus jamaah subuh. Nah jamaah subuh niki pahalanya sama dengan sholat sunat semalam suntuk, besar juga, tapi tidak sebesar sholat isyraq pun. Hadirin rahimakumullah, kita masih memperingati tahun baru Masehi. Tahun barunya hitung-hitungan Masehi, ya tidak apa-apalah, kayak memang hidup kita dihitung, kita ini dibiasakan menghitung hari-harian kita dengan hitungan Masehi, yang monggo mawon, menapa-napa itu budaya bukan agama. Tahun Hijriah sae, tapi zaman Nabi dereng enten lho, belum ada. Tahun Hijriah itu sudah zaman Sayyidina Umar. Jadi jangan lalu merasa sok Islamis tuh taunya harus hijrah, enggak lah, ini hanya kebudayaan, monggo sae pareng. Yang jelas tuh setiap perubahan waktu itu harus menyadarkan kita bahwa jatah urip kita berkurang, itu yang penting. Mbuh tahun Soko, mbuh tahun Masehi, mbuh tahun Abuki, mbuh tahun Hijriah, semua pergantian waktu itu harus memperingatkan kita bahwa kesempatan hidup atau jatah hidup ini berkurang. Terus aneh kalau ada orang peringati perubahan tahun itu dengan hura-hura, dengan kembang api, dengan trek-trekan, malah salah. Harusnya dengan muhasabah, ya dengan pengajian seperti ini. Bahwa kemudian ada acara yang bersifat hiburan, itu bagian dari ya kelaziman hidup, namun harusnya juga sesuai dengan syariat, jangan sampai ada yang melanggar syariat. Nah, dalam memperingati pergantian waktu kali ini, pergantian tahun 2023 menjadi 2024, saya mengajak panjenengan semuanya untuk nengeri, menandai bahwa kita yang muslim ini punya hari sejak dulu, itu hari Ahad, yang kemudian oleh Londo dibudayakan diganti menjadi hari Minggu. Harus kita balik nih. Kita tidak usah lagi ada sebutan hari Minggu. Domingus itu jelas Katolik.
Terus harus pokoknya Nasrani. Kita bukan anti agamanya, kita memang berbeda, tapi budaya ini jelas tinggalannya Londo, tinggalan Belanda jajah di sini, kemudian Armule itu ninggali budaya, salah satunya itu Minggu ini. Terus hari kita adalah Ahad, Senin, Selasa itu Arab semua, memang Islam semua. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus monggo kita biasakan menyebut hari Ahad sepekan, bukan seminggu. Kalau dalam bahasa Arabnya usbu'. Ya. Terus ini sekedar kebiasaan yang mudah diubah, tapi merupakan syiar bagi kita. Dan memang kita ini umat Islam ya. Kalau menengok masa lalu umat Islam daya ya semula enggak ya, kemudian sejak Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan itu, kemudian ada berhadapan dengan Romawi dan Persia, lalu ditundukkan. Islam itu luar biasa. Jadi saat Nabi Muhammad sugeng dan berjuang bersama sahabat, kemudian diteruskan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, apa niku Utsmaniyah, tiga ini yang besar, kekaisaran tiga ini besar. Itu sejak Nabi Muhammad berjuang, satu orang itu yang dihadapi Romawi Persia, kekuatan barat dan timur, itu dahsyat pun. Romawi itu masya Allah tinggalannya sampai sekarang yang luar biasa. Dua raksasa ini akhirnya tunduk kepada Islam. Dulu ngoten. Tapi kemudian berbalik sejak perang salib, kemudian menang kalah, akhirnya umat Islam kalah. Mengapa? Nah, ini sebab utamanya dua. Satu, hubbud dunya, dua, karahiyatul maut. Ini memang Nabi SAW yang mengatakan umat ini begitu hubbud dunya, suka dunia itu bukan suka dunia sebenarnya. Hubbud dunya itu kedunian. Kalau dalam Al-Quran itu fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya, matrek hidupnya serba diukur dengan dunia. Itu satu. Pokoknya orang nek wis orientasinya serba dunia, masuk kiai, masuk profesor, masuk tokoh, nek wis nduweni kedonyan, logur. Di medsos penyenang mirsani itu ada orang-orang yang ya cinta dunia, ya disebut kiai memang, disebut tokoh memang, tapi sekarang ini masya Allah, ini satu. Hubudnya bukan berarti tidak boleh kaya, tidak. Islam menganjurkan sedekah, menganjurkan it'amul miskin, menganjurkan memberi orang makan, orang miskin. Itu berarti anjuran untuk bisa memberikan, kaya. Memang tidak ada ayat sugiyo mboten enten. Kok enak ayat niku, waduh wis umat Islam masih berlomba golek donya niku. Tidak ada ayatnya aja berlomba-lomba kok. Tapi ayatnya memberi. Bukan sugiyo, berilah. Ayat zakat, ayat sedekah, ngoten boten anjuran kayalah boten. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karahiyatul maut itu wedi mati, dalam pengertian gak golek mati tapi takut berjuang, takut risiko. Kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak ibu rahimakumullah, niku nggih nular teng niki negeri niki. Padahal dulu nggih kemerdekaan ini ya ngapunten ya, saya tidak mengklaim, tapi saya bercerita apa adanya dari ayah saya. Ayah saya itu tentara Hizbullah. Dulu gitu loh, tahun 45 itu, pokoknya sebelumnya sudah ada tentara Hizbullah dan Sabila. Sabila itu kaum muslimin yang tua, lah Hizbullah itu kaum muslimin yang muda. Lah ayah saya tahun 45 itu masih muda. Sekarang Allahumma firlahu warhamhu wa'afi anhu, sudah wafat. Beliau bercerita,
Indonesia ini memang diproklamirkan tahun 45 tanggal 17 Agustus. Iya, semua tahu. Tapi kok perang 10 November kalah, gak sido merdeka. Mengapa? Karena 10 sebelumnya ya, tahun mulai dari Oktober, Inggris datang ke sini itu dalam rangka melucuti Jepang. Karena Jepang kalah kan, tentara sekutu yang menang waktu itu. Lah Inggris ditugaskan ke Indonesia untuk ngelucuti Jepang yang kalah perang. Lah dinunuti Londo. Inggris membawa Gurkha, tentara sewaan dari India itu. Lah Belanda membawa Nika itu juga tentara sewaan juga, dengan persenjataan lengkap, dengan tentara terlatih, datang ke sini. Inggris melucuti Jepang, Belanda ingin jajah kembali. Wah, ini kok sudah sejak kan hari santri tahun 45 itu 22 Oktober nggih. 22 Oktober itu resolusi jihadnya Mbah Hasyim itu. Kemudian terjadi perang tanggal 27 dan 829, kemudian puncaknya tanggal 10 November. Singkat cerita gini, berkat resolusi jihadnya Mbah Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari, tokoh ya pendiri NU, salah satu pendiri NU, itu kemudian umat Islam yang di pesantren-pesantren itu metu, sing santri Hizbullah, sing sepuh Sabilillah, salah satunya itu dikomandoi Mbah Abbas bin Abdul Jamil dari Cirebon atas perintah Mbah Hasyim. Lah itu tentara Inggris dan Belanda sudah kompak memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya, waktu itu memang pusatnya di Surabaya, perlucutan itu di Surabaya. Jika tidak menyerah maka akan dibumi hanguskan Surabaya. Pokoknya tahun itu habis-habisan. Nah, karena santri itu biasa wirid, dibimbing kiainya, maka waktu akan berangkat dari pesantren masing-masing diiseni, digawani, di bambu runcing, diasmai. Sing percaya monggo, gak percaya rapopo. Pokoknya ini cerita, ini ceritanya ayah saya. Kemudian ngeluruk ke Surabaya. Teori militer, strategi perang apapun tidak akan bisa menganalisis masuk akal kok santri iso ngalah nih Londo Inggris itu. Sulit tuh, mboten enten analisis militer, tidak ada. Tidak bisa menemukan itu. Saya sudah bertanya pada para jenderal, tidak bisa. Yang bisa ya ceritanya bapak saya ini. Jadi jelas gak imbang. Sebanyak apapun gak nggawa apa-apa. Saya nggawa bedil paling nggih TKR. TKR itu Tentara Keamanan Rakyat, itu jumlahnya sedikit sekali dan itu pun tidak gitu terlatih. Santri tidak seragam ya, sarungan, pokoknya saeneke. Ya tidak latihan, tapi nggawa bambu runcing memang. Digawani bambu runcing, terutama pring gading ya. Kalau Semanten selain bambu runcing ya seadanya, tapi yang mudah diisi secara spiritual nek penyelam percaya ya, itu bambu runcing. Kenapa? Pring gading. Nah itu ketika perang total itu wis mati-matian, wis wani mati pokoknya. Niku bambu runcing itu disawat nih, hasbunallah wa ni'mal wakil, atau bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, disawat nih pun golek musuh dewi. Itu bambu runcing ini yang membawa, yang mencari tentara Belanda atau Inggris. Percaya betul terserah. Itu surat Al-Anfal, wa ma romaita idh romaita walakin Allah roma. Niku perang Badar kan sami ngoten. Jadi kalian tidak, memang kalian yang melontar, tapi sesungguhnya yang melontar Allah SWT. Itu pernyataan Allah SWT di surat Al-Anfal itu. Terus niki tidak pernah ada di buku, tidak pernah, buku manapun tidak ceritanya niki mboten enten. Coba penjenengan gale Londo Inggris tentara lengkap, ada bom, ada wis meriam segala macam, musuh bambu runcing menang kondilo.
strategi apapun enggak bisa. Tapi ini ternyata bambu runcing yang diasmai dilontar dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemampuan gelontar kita pinten sih? Paling 20 meter, 30 meter niku mboten, dilontar terus golek golek musuh. Satu. Mulai ke kata, memang korban kita juga ada sekitar 6.000 kata Bapak. 6.000 santri itu mati. Memang ada seluruhnya kan 30.000. Belanda, Inggris, bahkan jenderalnya 2 jenderal mati juga. Matek bukan mati. Matek. Ini cara Surabaya kan. Mbah Abbas yang terkenal sangat sakti yang ditunjuk Mbah Hasim itu menjadi komandan perang itu mboten ngomando tentara nih melaku ngluyur golek tank petuk tank kampleng macet. Lha niku napa enten teng buku mboten enten. Tank niku tank di kampleng macet. Iki nek sakti ya gak iso. Percaya mboten terserah. Tapi yang jelas banyak tank yang akhirnya disfungsi. Bahkan cerita yang lebih dasar lagi sambil Mbah Abbas ini keliling melaku golek tank niku kali gegem kacang hijau. Nggih didungani hasbunallah wa ni'mal wakil nek pesawat dibandem kacang hijau. Percaya terserah mboten terserah. Sekali lagi memang ini susah dipercaya, tapi saya harus saya sampaikan pada umat Islam bahwa inilah perjuangan umat Islam, inilah andil umat Islam. Pesawat diantem niku nggih enten sing kenging, enten sing mboten kenging, tapi sing kena jatuh kacang hijau. Tapi mboten sampean nek usah jajal. Kacang hijau diantem seje iku enten dungane. Tapi inilah kenyataan bahwa Indonesia kok 10 November kalah dijajah meneh. Pasti sudah. Tapi alhamdulillah menang. 2 jenderal Inggris mati. Kemudian tentara mereka mati. Akhirnya jelas sejarah menyatakan 10 November dimenangkan oleh tentara Indonesia, oleh Indonesia. Yang memenangkan sungguh oleh santri. Oh niku cerita 45. 65 saya menjadi saksi. Saya umur 10 tahun. Jadi saya ini sudah sebenarnya umur saya sudah 68 sekarang. Tapi kayak boten yo wis tuwek tapi yo. Tapi artinya saya menjadi saksi hidup peristiwa 65 niku. Sungguh dalam awal berita itu kaya habis wis. PKI memang waktu itu enggak seperti medsos sekarang ya, tapi yang jelas berita itu nyampe pada saya dari ayah saya kok ketua Banser zaman itu sakti. Nah, Banser saya membuka roh. Yang jelas ayah saya termasuk ya kiai desa, ketua Banser, dapat jatah lubang, ratusan lubang untuk ngubur kiai-kiai itu. Medion kalau lewati loh ya, cerita Medion saya lewati itu, karena saya tidak jadi saksi dan ayah saya juga ada banyak cerita. Karena tidak terlibat. Kalau 45 ayah saya Hizbullah, kemudian 65 ayah saya terlibat ngeten. Tapi ceritanya berita PKI menguasai ini sebelum 65 loh. 64 saya nonton Lodruk lakone matine Gusti Allah, coba di daerah Prambon Nganjuk saya nonton, ya getem-getem. Tapi aku cek lagi umur 10 tahun sehingga ya belum tapi jarak banget. Pokoknya PKI sangat berkuasa. Difasilitasi Bung Karno. Bung Karno bukan PKI tapi Nasakom kan, Nasional Agama Komunis. Dipersilakan hidup. Sama-sama diberi fasilitas hidup. Yang paling licik paling PKI, paling aktif, paling agresif PKI. Mengadakan aksi sepihak itu di mana-mana. Pun niku tahun 64, akhir 64, kemudian masuk tahun 65. Wis pokoknya teori manapun saat itu tidak mungkinlah PKI kalah. Pastilah PKI yang menang. Tapi dan bahkan mereka gerakannya sampai bisa membunuh 6 jenderal itu gak main-main loh. Terus saat itu sudah
Gampangane terek niku ana apa nggih basa napa ngriki? Terek niku napa nggih? Terek itu minder wis ndekem wis umat kita wis minder wis. Tapi untung panjenengan jangan kufur nikmat. Ada Pak Harto. Ini betul kata ayah saya, andai kata tidak ada Pak Harto, habis sudah. Allah SWT mengutus ini. Panjenengan boleh tidak senang silakan lah. Kalaupun korupsi Pak Harto gak ono apa-apa nih dibanding Pak Harto tidak korupsi, saya yakin anak-anaknya diberi fasilitas gitu, tapi itu pun tidak sedahsyat sekarang kok. Baik, Pak Harto manusia punya kekurangan ya, tapi kaitan dengan perjuangan Islam ini, jasanya besar Pak Harto menghadapi PKI. Dan film 65, film G30S itu kata ayah saya 100% sama, tidak ada yang direkayasa ceritanya loh ya. Kalau variasinya mungkin, tapi yang jelas saat itu hampir pasti PKI yang menang. Sudah, apalagi J76 jenderal dibunuh, itu besar sekali beritanya tahun 65 itu. Terekam kedel kabeh. Tapi dengan Pak Harto bangkit itu kemudian umat Islam Ansor saat itu, Banser saat itu yang bangkit. Dan ayah saya tahu dengan mata kepala saya bahwa ayah saya dikeruyuk dikepung rumah saya bukan rumah orang tua saya, dikepung oleh PKI jam 10 malam padang bulan. Dodok ya, enak ya, ramai di luar tuh. Ibu saya menangis, saya nginceng dari lubang pintu. Ada kilatan celurit pedang itu di luar, di latar di halaman itu, ketok padang bulan. Ayah saya berarti mati ini. Tapi ayah saya gak metu ya didobrak, metu ya pedok. Akhirnya ayah saya memutuskan keluar. Mungkin begitu, tapi saya yang jelas ayah saya di depan pintu, saya di bawah ayah saya nginceng itu. Ayah saya membaca apa itu pokoknya, terus kemudian kakinya digedrukkan ke tanah 3 kali, sumumpuk menumimfa mulayakun. Tahu, ingat saya gitu, baca langsung keluar. Begitu keluar tuh amblas, mereka takut semuanya lagi. Dan ayah saya punya jalin rotan itu, setiap akan keluar kemana-mana berdoa, kemudian ditiup, dan alhamdulillah habis PKI. Di luar dugaan, ndak nyangka kalau akhirnya umat Islam bisa menang. Ya memang, ya tentu jasa Pak Harto menghadapi PKI yang militer itu, kemudian umat Islam digerakkan, terutama Ansor, Banser ya, Barisan Ansor Serbaguna. Banser itu singkatan dulu gitu, Barisan Ansor Serbaguna dulu. Entah saiki singkatannya apa niku Banser ini. Yang jelas, singkat cerita begini. Jadi Indonesia menjadi seperti ini perjuangannya umat Islam sing berjuang. Tapi sing kuwasa sapa? Sing punya umat Islam itu sering tukang nyurung mobil mogok, nek wis disurung pemimpin melaku, umat Islam ditinggal, kendaraannya melaku dewi. Koyo-koyo gitulah. Saya tidak menuduh pemimpin siapapun, tapi umat Islam itu setahu saya, seperasaan saya sampai sekarang cenderung menjadi penonton di negeri sendiri. Itu masa lalu kita. Wis 70 tahun ya merdeka nih, 78 nggih, 78 tahun merdeka. Ya, yang memimpin semuanya beragama Islam. Menteri-menterinya juga banyak Islam. Tapi bagaimana nasib umat Islam, bagaimana nasib syariat Islam, bagaimana ini perjuangan berat. Maka masa lalu ini harus menjadi pelajaran. Umat Islam sungguh pegang peran besar dalam memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan. Belum masalah 48, belum 98.
Oke, 98 itu juga memang miss saya dengar langsung dari Pak Amin Rais waktu saya undang. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak apa memprovokasi. Pak Amin Rais menyatakan, aku lo getun mimpin reformasi ini. Ternyata diselewengkan ngoten. Memang kita akui Pak Amin yang memimpin ke Pak Amin Rais, Gus Dur sama Bu Megawati itu sama Pak Hamengkubuwono, 4 orang ini yang di depan, tapi ideolognya memang Pak Amin. Kemudian sempat mengatakan menyesal mengadakan reformasi yang akhirnya ditunggangi oleh cecunguk-cecunguk. Perubahan sebenarnya diharapkan, tapi akhirnya ternyata juga lebih parah. Nah, kita harus menatap ke depan. Begini ke depan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, hadis akhir zaman itu panjang. Saya punya ensiklopedia akhir zaman, kandel banget bukunya. Tapi intinya gini, Nabi niku dawuh, umatku kalau bersatu, kalau apa namanya gitu, ya innamal mu'minuna ikhwah, ya kalau bersatu itu kuat, tapi gampang dipecah, gampang didu. Kita niki, saya juga gumun loh, umat Islam sak meniki lho, kok iso lemah iki piye to? Kenapa? Karena ndak rukun. Nabi wong 300 perang melawan 1000 waktu perang Badar itu. Nabi ndak terlatih perang, ndak latihan perang. Nabi bukan tokoh militer, bukan jenderal kok. Tapi Nabi berkali-kali memimpin perang. Nabi menangan, diserang padahal bukan menyerang. Diserang mesti ndak siap, yang lebih siap menyerang. Tapi perang Badar misalnya itu 300 melawan 1000, 1 lawan 3 kan, menang. Dan perang Uhud sebenarnya menang Nabi, yang kalahkan sahabat. Andai kata mereka taat pada instruksi Nabi, menang. Mengapa? Bersatu, rukun. Nah sekarang monggo ada tawaran. Sekarang monggo panjenengan gelem rukun apa ora? Nek pengen kuat, pengen mengisi ke depan ini, rukunlah. Sudahlah, NU, Muhammadiyah, nopo Al-Wasilah. Saya akrab dengan tokoh-tokoh mereka itu. Ada Matra Anwar, ada Nahdlatul Wathon, ada Perti, ada Al-Wasilah. Itu sahabat-sahabat saya semuanya. Jadi ayolah kita rukun dan sadar bahwa kita belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemimpin-pemimpin kita yang selama ini memimpin masih punya kecenderungan egoisme sektoral. Nah sekarang hadis akhir zaman terkait dengan pemimpin niku ngeten. Saya tidak kampanye loh, boleh ini direkam tuh, saya berani direkam. Ada hadis akhir zaman tuh, hadis panjang, hadisnya panjang, riwayat Imam Hakim. Begini, kalau kalian memilih pemimpin berdasarkan asabiyah, berdasarkan golongan, karena partai, sementara kalian tahu ada orang lain lebih baik, tidak kalian pilih karena bukan golongan kalian, maka kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Nabi, dan berkhianat pada umat Islam. Coba niki hadis sahih menakutkan, mengerikan menurut saya. Terus nek kita punya kesempatan memilih pemimpin, kok kita milih karena golongan kita, karena partai kita, walaupun elek gak apa-apa, sing penting iku wongku, bukan karena ormasnya, bukan karena partainya, pokoknya karena golongannya. Dalam bahasa Arab, dalam hadis itu asabiyah namanya. Sementara kita tahu ada orang atau calon pemimpin di tempat lain lebih baik, kita tahu itu lebih baik, tapi bukan golongan kita, kok tidak kita pilih, kita disebut oleh Nabi pengkhianat. Padahal pengkhianat itu besar loh dosanya, besar.
Dan pengkhianatnya bukan pada satu orang, pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada umat Islam. Inilah dugaan kuat saya, keyakinan saya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 167. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Nanti penyanyi baca ya, panjang ayatnya itu. Mereka nanti masuk neraka tidak bisa keluar. Tidak kena ditok nih. Sama dengan orang musyrik. Ini bahaya loh. Terus monggo kita punya kesadaran hati ini diajak berbicara untuk menatap masa depan supaya umat Islam tidak menjadi penonton terus di negeri sendiri, supaya menjadi pemain di negeri sendiri, supaya umat Islam seperti yang disabdakan Nabi. Maka hati ini harus diajak bicara. Siapa calon pemimpin kita yang pantas untuk memimpin kita, siapa? Penjenengan pasti tahulah. Terus ngeten, ada hadis niki juga saya gawok niku heran. Kok podo kalau hadis Nabi ngeten, Nabi dawuh ngeten. Umatku akan dipimpin orang-orang baik, akan jaya karena dipimpin orang-orang baik. Pun niku dugaan para sejarawan adalah ketika Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Tapi kemudian umatku dikalahkan oleh dirinya sendiri. Nah ini aku hubbud dunya karahatil maut. Pokoknya nenek penguasa wis kedonyan terus gak wani berjuang, ya sudah. Akhirnya umatku kalah dan dipimpin oleh orang-orang zalim selama 1 abad, 1 qarn. Dan setelah itu baru akan kembali dipimpin orang baik. Niki dulu saya ndak punya penafsiran apa-apa ya. Pokoknya umat Islam dipimpin orang baik, kemudian jatuh ke tangan musuh, kemudian 100 tahun, selama 1 tahun dipimpin orang zalim, kemudian akan kembali dipimpin orang baik. Khilafah Utsmaniyah niku jatuh pada tahun 1924. Pinten? 1924. Terus setelah itu dipimpin umatku Nabi Muhammad orang-orang zalim 100 tahun. 100 tahun ini 2024. Mari ngoten Nabi dawuh setelah itu akan dipimpin oleh orang baik. Nah ini ketoke yo ngoten. Ini otak adik maduk lho, terus aku lho. Soalnya kan Nabi itu dawe seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Tapi kebetulan Indonesia kok pas gitu loh. Ya mugi-mugi kita betul-betul dipimpin orang baik. Saya ndak kampanye loh, nggih. Terserah panjenengan. Nek perkara amin umat Islam seluruh dunia amin, ndak usah ditafsiri macam-macam. Nggih, terus jadi panjenengan jika ngotot memilih pemimpin sementara panjenengan tahu orang baik ada di situ dan panjenengan tahu kok tetap ngotot memilih pemimpin karena partai atau karena golongan, pengkhianat. Sing dawuh Nabi bukan saya. Dan pengkhianatnya bukan pengkhianatan pada manusia, kepada Allah SWT. Wis, dan wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Aku tak gitu. Quran ayat nomor piro? Al-Baqarah jelas, tapi nomor ayat ini sepatus mangke panjenengan sakit maos. Nek gak percaya, percaya nomor sinten? Mestinya ya rada percaya rada nggih. Tapi wong niki otak atik matuk sing wau lho, sing 2024 iku otak atik matuk, tapi nek niki tenanan niki. Wa ma hum bi kharijina minan nar 167 ingat saya itu. Nggih. Wih. Mulai dari ayat 165, 166, 167. Mungkin punya wasi hamba pun ada kesempatan bertanya. Jadi intinya masa depan ngoten nggih, masa depan soal pemimpin. Kita harus bisa memperjuangkan itu. Monggo
Pundi niki? Oh sing ketok pertama panjenengan ya, monggo. Nggih, mike mboten dugi. Nek mboten dugi mriki. Oh niku ada mik nirkabel niku. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Paring asma sinten panjenengan? Ngapunten, niki mike saged dioperasikan? Nek mboten saged nuwun sewu panjenengan mriki mungkin soal napa niki. Monggo panjenengan ngadeg nyedek mriki. Anu ibu-ibu panjenengan paring mik Mas nggih, anu mungkin kersane. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Nggih. Saya Musa. Nggih Pak Musa. Dari Malang ini. Oh, dari Malang. Iya, ini saya mau melihat pada Prof. Nggih. Isi akad pagi di sini. Kebetulan saya tidak ada di sini. Alhamdulillah. Jadi sangat-sangat menarik sekali ini kajian akad dari ini. Jadi kami orang-orang Islam tentunya ini mohon doa dan bantuannya. Amin. Bagaimana ke depan ini negara ini bisa berjalan dengan baik dan betul-betul Islam ini menjadi rahmatan lil alamin di negara kita sendiri. Mohon kiat-kiatnya ini ke depan ini, mohon maaf ini kita memang waktu-waktu ke depan ini memang kita harus cari pemimpin yang sangat-sangat ya didambakan dengan rakyat yang betul-betul menjadi negara yang makmur. Amin. Nggih. Mohon bantuannya untuk kiat-kiatnya. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Monggo Pak, niki bukunya. Niku nggih, barakallahu fiik. Mungkin perlu tanda tangan, kalau tanda tangan mantan pengajian nggih. Anu gini. Kalau soal kiat, ya kita semua tinggal. Sebenarnya kalau sekarang tidak perlu kiat, tinggal milih yang baik. Pak Abdullah Pak Hasan Abdullah nggih, Gontor ya, Abdullah Hasan Sahal. Itu punya nasihat untuk santrinya, pilihan pemimpin sing bener walaupun ndak usah menang atau kalah, ndak usah mikir, yang penting wongnya bener, daripada kau milih pemimpin yang diyakini menang tapi ndak bener. Itu menurut saya kok cocok kali hadis niku. Jadi saya sangat berharap pun panjenengan sekarang komunikasi dengan hati nurani masing-masing, sing bener sing ndi, sing pantas sing ndi, sing iso sing ndi. Ngoten mawon. Panjenengan pasti sudah tahu siapa yang pantas ini. Satu. Yang kedua, doa. Habib Rizik, saya ini sepakat dengan Habib Rizik, saya dan salah seorang capres teman saya menggalakkan sholat asyir. Habib Rizik menyatakan yang penting usaha doa wis. Soal opo asile engko wis terserah Gusti Allah. Kita tidak punya kemampuan untuk memutuskan. Wis serahne Gusti Allah. Ah bagus to. Niki teman kula niki ngoten. Alah, pokoke aku wis ngalir aja. Enak sing ngancam ya babano. Nek Gusti Allah gak ngersakne ya gak kate. Ngoten niku. Memang luar biasa sahabat saya ini. Saya sendiri kemarin dengan 460 jenderal dan para profesor di Jakarta, saya gelorakan sholat asyir. Alhamdulillah semua bisa. Jenderal-jenderal itu sakit sholat asyir, alhamdulillah. Untuk apa sih sholat asyir itu? Kita ingin nek sing zalim bendi dhewe ngoten. Kasare ngoten to. Sholat asyir itu kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pengantar doa kita. Ya Allah, jika ada orang-orang zalim, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang semena-mena pada rakyat, wis muga-muga tempur dhewe asyir. Nah, kita muga-muga selamat dari kezaliman mereka. Ngoten niku isine sholat asyir. Dan niku sejak 3 bulan yang lalu saya, Habib Rizik dan teman saya ini mengumandangkan ke seluruh Indonesia. Ngriki enten dikumandangkan derek. Kalau di tempat saya selain pujian juga setelah sholat 5 waktu. Dan NU Muhammadiyah sama, tidak usah menghindari kata Sayyidina. Memang terpaksa ada kata Sayyidina kan.
Sing diperselisihkan tuh di dalam sholat saya sendiri, mohon maaf nggih, saya sendiri kalau sholat ndak pakai Sayyidina. Karena Nabi sendiri kalau sholat nggih ngoten. Nabi niku shalawate teng sholat niku Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi. Karena begitu ya sudah tidak apa-apa. Tapi aneh saya mau coba Sayyidina buat apa-apa, ndak usah disalahkan. Niku nggih bener. Tergantung kebiasaan mawon. Tapi yang penting nggih ada usaha, ada doa dan hati nurani. Nggih? Nggih. Monggo Pak Musa. Sinten malih anu ibu-ibu enten? Oke, monggo sinten? Nggih. Pundi Pak Agus? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat saja. Oke. Sebenarnya pilihan apapun ya, ini terutama bagi Bapak, ini termasuk istihad sia-sia atau khati, bahwa ini ada kekurangan antara hak dan batil. Nah, kita juga melihat sejarah bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terkait tentang peperangan antara Siti Aisyah dengan perang Jamal. Iya, perang Jamal. Yang kita yakin ya semuanya jangan masuk Islam. Iya. Nah, itu saja. Karena boleh jadi kalau misalnya ini istihad sia-sia, cara pandangnya bisa beda. Dan dari satu lama semuanya ada di tiga calon misalnya kita lihat pilpres. Jadi bisa jadi ketegasan bahwa ini sifatnya istihadiyah, sia-sia, atau khoti bahwa ini al-haq melawan al-batil. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 10 menit ya untuk sampai sholatnya. Kalau sekarang sudah syuruk. Pak sinten asmane Pak Agus nggih. Gini, memang ada dalam sejarah perjalanan perjuangan Islam itu ada perang Jamal, perang antara Siti Aisyah dan Sayyidina Ali, mantu karo maratuwa nggih. Terus ada perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Kemudian ada penggulingan kekuasaan dari Bani Abbasiyah menggulingkan Bani Umayyah. Dan seterusnya memang masih ada. Ini ijtihad sejarah. Memang kita yakin kalau Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah itu jelas yakin soal kebenaran, keyakinannya. Tidak mungkin, mereka adalah orang-orang dekat Nabi SAW. Tidak mungkin, mohon maaf, keyakinan kami tidak mungkin mereka karena perang dalam masuk neraka. Memang ada hadis sahih al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ada hadis sahih tapi kaitannya itu dengan hawa nafsu, yang perang, yang membunuh dengan hawa nafsu atau dibunuh karena hawa nafsu. Tapi kan ini tidak, ini jihad betul. Sayyidah Aisyah juga keyakinannya, Sayyidina Ali juga dengan keyakinannya. Tapi kalau Sayyidina Ali dengan Muawiyah memang sudah ada modus Muawiyah. Harus kita katakan Muawiyah memang sahabat, tetapi ada modus kekuasaan. Oke lah, begini. Memang ini wilayah ijtihad politik. Nek salah, kalau kita ya, kalau orang alim, kalau salah tetap dapat pahala 1. Kalau benar dapat pahala 2. Tapi tidak ngerti kemudian melok-melok, tidak gelem melok sing ngerti, itu ya tanggung sendiri, salah ya salah. Nah, oleh karena itu sekarang ini memang penjenengan juga dalam posisi sulit nih. Kalau kita bicara soal pemimpin kita atau kiai kita kan ada 3 macam juga kiainya. Nek kiai sing ini, nek sing ngono, nek sing ngono, nggih. Nggih, terus penjenengan, makanya saya katakan bicara dengan hati nurani. Nek wis hati nurani, insyaallah ndak akan bohong. Nek enek sing kei dhuwit, terima terpaksa. Tapi jangan pilih. Malah ngoten, jangan dipilih, pilih malah dosa niku. Sebab nerima uang saiki akeh sing ngediri dhuwit. Kita juga butuh duit juga, tapi nek iso ditolak jane. Lebih bagus itu kalau bisa, tapi nanti kan akan ya namanya pergaulan juga tidak enak. Sudah terpaksa diterima ndak apa. Nek panjenengan ragu kayak ini tonggo kena wis tak tompo, tapi jangan dipilih. Orang yang memberi uang ini cacat moral, melanggar undang-undang. Jadi tidak pantas jadi pemimpin. Kalau untuk jadi pemimpin nyokok nih, ngoten nggih.
Terus ini ijtihad Pak, ijtihad, moga-moga kalau hati nurani panjenengan yang diajak bicara, kalau salah tetap dapat pahala 1, kalau benar insya Allah dapat 2. Tapi nek hawa nafsu benar pun bisa tetap dapat dosa. Benar dalam pengertian menurut hawa nafsunya. Ngoten nggih Pak Agus nggih. Saya yakin panjenengan punya getaran batin komunikasinya kepada Allah SWT. Nggih. Monggo Pak Agus. Nanti kalau perlu Ibu saya sama nggih. Nggih. Terakhir nggih. Enggak ada, kalau enggak ada bapak-bapak lagi. Oh ada nggih. Nyuwun tulung panjenengan paringaken nggih. Dereng on niku, dereng on. Nggih. 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 Bagus. Nggih. 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 Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau ada pihak-pihak yang menekan, pihak memaksa, nek sakit panjenengan lapor tim siapa terserah, tim yang bisa dilapori. Timnas ada TKN, semua punya TKN kan. Nek sakit lapor tokoh sekitar untuk dilaporkan. Sing segaris dengan panjenengan untuk dilaporkan. 1 itu usaha. Kalau doa akhir atau apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Maka pengen buka surat Taubah 2 ayat terakhir itu ada 17 khasiat luar biasa nih, luar biasa. Bisa auto jaduk, otomatis jaduk, ada banyak, enggak mungkin saya ceritakan sekarang, tapi karena kondisi penjenengan seperti itu, doa itu yang paling bagus ya. Tapi yang terpenting di TPS tidak seorang pun tahu kecuali Allah SWT dan 2 malaikat. Kalau selama ini penjenengan terpaksa pura-pura, silahkan terpaksa. Dalilnya surat An-Nahl niku. Ayat pinten niku? Kaya lali aku nomor ayatnya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman itu. Jadi orang yang terpaksa boleh pura-pura asal hatinya tetap teguh. Nggih. Terus bahkan boleh pura-pura pindah agama, tidak apa-apa kalau memang terancam. Jadi panjenengan sekarang bukan munafik, itu terpaksa pura-pura. Diam saja atau terserah ngalir, tapi di TPS hati yang harus diajak bicara, Allah SWT yang harus konsultasi.
Di situ ndak ada yang tahu. Pokoknya sesuai dengan kata hati panjenengan. Wis masuk kemarin aku muni ngene, saiki aku ngono ditebas. Itu yang menentukan nanti. Dan ini nanti itu tapi saya ini PNS belum pensiun, itu saya tidak bebas bicara juga. Ngapunten saya terbatas kemampuan bicara saya karena saya juga diawasi. Ya, saya tahu ada yang ngawasi saya. Jadi supaya saya tidak terjebak dan di IT kan, undang-undang IT juga undang-undang pemilu. Saya ini ASN, artinya pegawai negeri dereng pensiun. Tentu saya juga tidak boleh bicara politik praktis. Tapi ini adalah politik siasat syariah, politik syariat. Ya, terus gitu Bu. Dalam kondisi terpaksa panjenengan boleh landai, boleh tenang, boleh sepertinya sudah iya, tapi di TPS yang menentukan hati nurani panjenengan jangan ditipu, harus menentukan. Ngoten nggih? Sudah isyraq samakin sampun dereng kurang ya. Pun saya delok. Naik kecepatan betul kurang, kita kurang. Tapi masih ada, kalau masih ada silakan, tapi tidak ada bukunya. Monggo. Monggo Bu. Monggo pakai mic kalau bisa supaya saya. Jadi lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngoten niku non kabel niku ngoten niku. Nggih pun mboten napa-napa. Nggih, monggo pakai. Lajeng niki wonten pepatah kata. Nggih. Satu kita teguh bercerai, insyaallah kita lungguh. Kula nggih ngapunten dengan kata kula niki yang awam mboten sekolah. Nggih. Nanging kula ningali anak kula yang dados guru nika nggih merasa harus sedikit prihatin kali kehidupan yang ini. Nggih sami kurang lebih saya kula merasa nggih dados mau menjerit, tapi bagaimana memang keadaannya memang begitu. Dan saya ini mau minta tolong sama Bapak Ustadz supaya Bapak Ustadz juga menambahkan itu untuk doa-doa buat guru-guru yang hidupnya agak prihatin, supaya memilih calon presiden itu kan dari hati nurani sendiri. Langsung umum, bebas dan laras. Walaupun saya pilih siapa saja kan nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan dua malaikat. Kita memilih sedaya yang akan datang itu, pilihlah dari hati nurani yang bersih, seperti agama kita, insya Allah agama yang dimuliakan sama Allah SWT, yaitu agama Islam yang kita cintai. Monggo sesuai kali agama kita monggo sarang-sarang nyuwun doa sekaligus sakmenika umpama Allah nanti menjabat doa kita, insyaallah kita memilih yang tepat calon presiden kita Republik Indonesia dengan kata-kata yang kepingin makmur hidup kita di Indonesia yang tercinta ini, yang kaya dengan apa adanya di Indonesia. Mudah-mudahan doa-doa Bapak Ustadz nanti sama Allah dijabah dan kita dipertemukan sama calon presiden akan datang yang bisa memakmurkan orang-orang yang di bawah, insya Allah yang di tengah-tengah bawah itu loh Pak, yang belajar. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang saya ijazahkan doa 2 ayat akhir At-Taubah.
Ini silakan dibaca sesering mungkin. Saya memang biasanya pagi dan sore selalu. Nabi memang nasihatnya begitu, baca itu pagi dan sore. Kalau pagi dibaca, andai kata mati Islam hari itu, andai kata sore dibaca, kalau malam mati Islam. Itu salah satunya. Banyak 17 khasiat nih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Satu. Kemudian sing hadis lain, siapa yang pagi dan sore membaca 7 kali niku hasbiyallahnya. Jadi ndak dari awal. Ditambah hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali pagi, 7 kali sore, hajatnya mudah dikabulkan. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Nah, terus ayat tadi dibaca sekali, kemudian ditambah hasbiyallah, mulai hasbiyallahnya 7 kali. Hadis sahih riwayat Abu Daud yang niki itu mudah dikabulkan. Kalau rezeki ya urusan Allah SWT, tapi kita mohon di samping usaha juga berdoa. Gitu nggih. Mari kita akhiri dengan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.